Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, dan semoga senantiasa Allah merahmati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana besok yaumul qiyamah insyaallah kita akan diberi syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada santri-santriwati SDIT rahimatullah, Ustadz di sini akan memberikan sedikit materi mengenai pelajaran agama Islam, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Santri masih pada sehat semua? Sehat semua ya, insya Allah ya. Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar memang sementara ini belum bisa secara penuh dilaksanakan untuk tatap muka, maka Ustadz akan memberikan sebuah video yang nanti video ini untuk dipelajari dan nanti ada ada soal atau jawaban yang perlu dijawab untuk dikirimkan ke Ustadz ya. Nanti jawabannya dikirim ke Ustadz ya. Marilah untuk semangat ya para santri dan sariwati ya. Kita seperti biasa ya, tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Ini selama sekali Ustadz nggak pernah tepuk semangat ya, makanya Ustadz akan biar semangat terus. Insya Allah di rumah juga harus semangat ya, walaupun belajar sama orang tua dengan video, tetapi saya kira tidak menghalangi kita untuk semangat belajar ya. Mari bareng-bareng santri dan santriwati ya, tepuk semangat, semangat. Alhamdulillah sudah semangat ya. Jangan lupa untuk bersemangat belajar walaupun dalam keadaan yang masih dalam kondisi belum bisa tatap muka karena ada virus corona ya. Ini di sini ya dijelaskan dalam surat Al-Falaq, yaitu bahwa ya Al-Falaq di sini terdiri dari 5 ayat ya, yang kita sudah ketahui bersama dan sering menghafalkannya, bahwa surat Al-Alaq yang artinya adalah waktu subuh ya, yang pada intinya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin atau mukminin untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bunyinya mari kita bareng-bareng ya, yaitu seperti biasa mengawali harus membaca ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi di sini qul a'udzu birabbil falaq yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar ya. Jadi di waktu fajar itu banyak sekali godaan setan ya, makanya kalau nggak bangun pagi bangunnya siang berarti itu sama setan terus
digoda supaya tidak bangun. Itu ayat yang pertama. Terus ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Di sini artinya kita wajib berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk yang dibuat oleh Allah, yaitu bisa iblis, bisa jin ya, yang menggoda manusia. Terus ayat yang ketiga, wa min syarri hasikin idza waqab, dan di sini artinya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan juga berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam tersebut kita juga wajib minta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa sebelum tidur ya. Berdoa sebelum tidur. Terus ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya ya. Jadi zaman dulu itu perempuan yang mempunyai kemampuan sihir biasanya itu bekerja pada malam hari, atau kalau yang kita itu adalah santet yang kita kenal di sini ya. Makanya kita malam hari juga harus minta perlindungan kepada Allah supaya tidak untuk disantet ya. Jadi perempuan-perempuan zaman dulu memang banyak sekali pintar menyantet ya. Terus ayat yang 5, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi banyak sekali ya, kalau orang dengki itu biasanya tidak suka kepada kita dan biasanya akan memfitnah. Makanya juga kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ditegaskan lagi bahwa isi pokok surat Al-Falaq yaitu perintah kepada kaum muslimin untuk minta perlindungan kepada Allah. Jadi di situ cuma Allah yang memberi perlindungan, tidak kepada selain Allah. Terus nanti ya Ustadz pingin santri-santriwati menuliskan surat Al-Alaq tersebut dengan artinya. Lanjut lagi yaitu mengenai surat Al-Fil ya, yaitu Al-Fil artinya adalah gajah. Al-Fil dalam surat ini ya, surat Al-Fil diceritakan bahwa Raja Abrahah, yaitu raja pada zaman Nabi Muhammad sebelum lahir, yaitu beliau adalah seorang gubernur Yaman. Jadi Raja Abrahah tersebut iri kepada kota Mekah yang mempunyai Ka'bah. Pada waktu itu Ka'bah dikunjungi oleh orang-orang untuk berziarah, dan ada yang di sana ada yang berdagang juga ke Ka'bah. Jadi gubernur tersebut iri, dan kemudian Raja Abrahah mendirikan sebuah bangunan yang megah, yaitu untuk menyaingi Ka'bah supaya wisatawan dan yang berziarah untuk pergi ke Yaman, ke kota Yaman. Tetapi rencana tersebut gagal. Kenapa? Karena kota Mekah terus ramai. Dan kemudian secara singkat digambarkan lagi dalam surat Al-Fil ya, bahwa Raja Abrahah mau menghancurkan Ka'bah dengan bala tentara yang sangat, zaman dulu itu sangat banyak. Itu memakai tumpakannya namanya gajah ya, gajahnya gede-gede zaman dulu.
para santriwati rahimahullah, ya ini sebagai gambaran ya bahwa walaupun Raja Abrahah itu sangat mempunyai bala tentara yang banyak dan kuat, tetapi sama Allah diceritakan dalam surat Al-Fil tersebut hancur cuma dengan burung ababil ya, cuma dengan burung ababil gajah tersebut ya, dan bala tentaranya mati semua ya. Jadi dalam surat Al-Fil tersebut ya itu terdiri dari 5 ayat. Dari 5 ayat yang turun di kota Mekah. Jadi Raja Abrahah yang waktu itu sangat-sangat kejam, hancur cuma dengan burung ababil yang diperintahkan Allah untuk membawa kerikil-kerikil dari neraka. Marilah kita membaca surat Al-Fil, semoga dengan bacaan tersebut Allah meridhoi dan semoga akan menambah keimanan kita. Mari bareng-bareng santri kita membacanya ya, yang di rumah juga harus membaca supaya mendapatkan pahalanya ya. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi di sini diterangkan ya dalam surat Al-Fil tersebut, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi hijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, yaitu batu neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi gambarannya tentara Raja Abrahah itu mati semua bagaikan tadi daun yang dimakan ulat ya. Maka marilah kita mentadaburi ya, mentadaburi itu menghayati ya. Jadi cerita tersebut menggambarkan bahwa walaupun ya sekuat-kuatnya tentara ataupun negara pasti ada kelemahannya, maka jangan sombong. Karena orang sombong itu biasanya banyak kelemahannya. Walaupun sekuat-kuatnya negara Cina yang sudah kita ketahui bahwa dulu bersumber Presiden Cina, tentara saya tidak akan terkalahkan oleh seluruh dunia, tetapi kenyataannya ya cuma dikasih virus corona saja sudah pada meninggal. Yaitu contoh sedikit bahwa kekuatan apapun pasti ada kelemahannya, maka jangan sombong ya. Seperti kita ya,
santri-santriwati jangan sombong ya. Tetap sama teman harus saling menghargai. Jadi intisari dari pokok kandungan surat Al-Fil yaitu kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung, yaitu burung ababil. Yang kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Yang ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga olehnya. Yang keempat adalah tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu sedikit materi yang Ustadz sampaikan sebagai ya bahan pertanyaan, yaitu yang sudah mempunyai buku dikerjakan buku PAI ya, dikerjakan buku PAI yaitu buku PKI kelas 4 ya, kelas 4 halaman 9 sampai dengan halaman 11. Yang belum mempunyai buku, nanti Ustadz tuliskan saja ya, tuliskan saja. Nanti yang terpenting adalah yang cek jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat ya. Yang di situ yang belum punya buku, kalau bisa sama temennya kalau bisa ya, tetapi kalau tidak ya nanti tuliskan saja sama Ustadz. Yang pertama, tuliskan isi atau kandungan surat Al-Falaq. Yang kedua, mengapa Raja Abroha menyerang Ka'bah? Yang ketiga, tuliskan 3 kandungan isi surat Al-Fil. Yang keempat, tuliskan surat Al-Fil dalam buku tugas. Yang kelima, tuliskan surat Al-Falaq dalam buku tugasmu. Jadi nanti ini yang belum punya buku diisi jawabannya ya, kemudian jawabannya dikumpulkan ke Ustadz ya, atau ke wali kelasnya juga bisa, nanti WA ke saya ya. Mungkin itu santri-santriwati, semoga tetap sehat, semangat belajar. Mungkin sedikit yang Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah supaya kita terus diberi ridwan Allah
tetap sehat walafiat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.